Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramawati dari kelas 12-2. Di sini saya akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia untuk perbaikan nilai kelas 10 dan kelas 11. Saat kurang enak badan, kita biasanya kehilangan nafsu makan dan badan kita terasa lemas. Badan yang lemas atau sakit merupakan salah satu indikasi terganggunya sistem organ dalam tubuh kita. Salah satunya yaitu sistem pencernaan. Kebiasaan-kebiasaan berikut ini juga dapat memicu terganggunya sistem pencernaan tubuh. Yang pertama, kurang makanan-makanan berserat. Yang kedua, makan dalam posisi tidur. Yang ketiga, makan makanan yang tidak sehat. Dan yang terakhir, yaitu malas berolahraga. Gangguan pencernaan pada tubuh kita yaitu ada sel ekstotomia pada rongga mulut dan parotitis pada kelenjar tiroid dan gastritis dan kulkus di lambung, appendistis, diare, dan konstipasi yang mengganggu usus besar, dan yang terakhir hemoroid, yaitu di sekitar anus. Ekstromia merupakan penyakit kekeringan pada rongga mulut, khususnya pada lidah dan di bibir. Gejalanya yaitu mulut yang mengering, bibir pecah-pecah, terdapat bercak putih pada lidah, sulit mencerna makanan. Penyakit ini terjadi karena adanya gangguan pusat ludah, saraf membawa rangsang ludah. Yang kedua, ada parotitis atau godongan. Dalam kondisi normal, yaitu bentuk pipi kita bulat seimbang kiri dan kanan. Namun, jika terserang parotitis, akan terjadi pembengkakan pada area pipi bawah. Gejala tersebut yaitu mengalami pembengkakan pada kelenjar parotitis, kelenjar yang memproduksi air liur. Penyakit ini bisa menimbulkan rasa nyeri, demam, kelelahan, kulit pada kelenjar parotitis tampak kemerahan, dan penyebabnya yaitu adanya infeksi jamur, adanya batu dalam saluran air liur. Yang ketiga ada gastritis, merupakan penyakit peradangan pada mukosa lambung. Dinding lambung dapat menghasilkan lendir atau mukos yang tebal untuk melindungi mukosa lambung dari kerusakan akibat enzim pencernaan dan asam lambung. Rusaknya mukus pelindung ini dapat menyebabkan peradangan pada mukosa lambung. Gejalanya yaitu nyeri di ulu hati, merasa mual, penurunan berat badan, perih terasa terbakar pada perut bagian atas. Penyebabnya adanya iritasi infeksi pada lambung, pola makan yang tidak teratur, dan terbiasa mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Keempat, ada kulkus atau tugak lambung, merupakan penyakit gastritis yang semakin parah sehingga menimbulkan luka pada lambung. Gejalanya hampir sama seperti gastritis, adanya luka pada lambung, nyeri di hulu hati, merasa mual, sering sendawa. Nah, penyebabnya itu gastritis yang tidak segera diatasi, adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori pada mukosa lambung sehingga mengganggu fungsinya sebagai pelindung organ lambung. Kelima, ada appendicitis atau usus buntu, merupakan peradangan pada usus buntu. Gejalanya yaitu merasa nyeri di bagian bawah perut. Jika dibiarkan, infeksi dapat menjadi serius dan menyebabkan umbai cacing pecah sehingga menimbulkan nyeri yang sangat hebat, kehilangan nafsu makan, demam, tidak bisa buang gas. Penyebabnya adanya peradangan pada umbai cacing, adanya pertumbuhan parasit. Keenam, ada diare, penderitanya sering buang air besar yang encer, perut terasa mules, merasa pusing. Diare disebabkan adanya infeksi protozoa pada usus besar sehingga usus besar mengkreasikan air terlalu banyak dan feses menjadi encer. Mengonsumsi makanan dan minuman yang berkontaminasi virus atau parasit. Diare dalam waktu lama dapat mengakibatkan hilangnya air dan garam mineral sehingga tubuh mengalami dehidrasi. Yang ketujuh, ada konstipasi atau sembelit. Gejalanya susah buang air besar. Umumnya manusia membuang air besar kurang dari 3 kali seminggu. Tinja terasa keras dan kering. Penyebabnya karena penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar. Sering menahan air besar, terlalu mengonsumsi daging, dan tidak sering mengonsumsi makanan yang berserat. Emosi seperti takut dan cemas. 8 atau yang terakhir, di sini ada hemoroid atau waris, pembengkakan pembuluh darah vena pada anus. Gejalanya menimbulkan rasa gatal atau rasa nyeri di
pada bagian anus, keluarnya darah atau nanah saat buang air besar, penyebabnya kebiasaan duduk terlalu lama, sembelit, sering mengangkat beban yang sangat berat pada wanita hamil dan yang baru melahirkan. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan dalam penyampaian gangguan sistem pencernaan pada manusia. Apabila ada salah dan kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.